Nah ini pemirsa unik ya, ketika Dede Lesti ngomong, Bilar memperbaiki topinya. Kenapa? Harus memperbaiki. Bagus ya pemirsa ya, langsung dipeluk ketika Dede Lesti bicara ya. Ya bagus, harusnya suami itu seperti itu, kasih dukungan kepada istrinya, iya kan pemirsa. Cuman ini Bunda nggak tahu juga apakah memang ini caranya eh, apa untuk menunjukkan kepada netizen, aku udah baikan loh sama Dede Lesti, nggak ada masalah apa-apa di antara kami berdua. Itu juga bisa di bawah sadarnya caranya Bilar untuk menunjukkan kepada publik bahwa nggak ada apa-apa kok di antara kami berdua, kami baikan aja ya. Nah ini pemirsa unik ya, ketika Dede Lesti ngomong, Bilar memperbaiki topinya. Kenapa harus memperbaiki topinya? Topi ini kan aksesoris yang selama ini menutupin wajahnya Bilar. Dari tadi topinya kagak goyang ya pemirsa ya, tapi dibenerin. Karena apa? Itu respon di bawah sadar. Ketika seseorang itu merasa dirinya itu tidak layak, dirinya tidak berharga, maka dia merasa perlu ngerapi-rapiin. Supaya apa? Kelihatan gantengnya, kelihatan cakepnya gitu ya. Jadi kita tahu secara psikologis sebenarnya kondisi Bilar saat ini di preskon sedang tidak baik-baik saja. Bisa jadi ya udah tadi jatuh ya, dia punya ininya perasaan berharganya di depan publik, di depan penggemar ya. Tadi makanya sambil pegang Lesti, topinya diperbaiki untuk nunjukin aku juga bagus kok pemirsa, aku juga orang yang benar pemirsa gitu ya. Seperti itulah ya bahasa tubuh yang ingin ditunjukkan oleh Bilar ya. Nah unik tadi ketika Lesti bilang sudah membantu memproses perdamaian ini, Bilar langsung nepok loh ininya bahunya Lesti. Ya, artinya apa? Ya, saya benar sayang, benar. Berdamai itu benar, tepat banget. Kamu harus lakukan itu. Jadi ngarep banget ya Bilar, ngarep.com pemirsa supaya Lesti cabut laporannya. Ya. Pemirsa lihat nggak mulutnya Lesti ketika bilang memproses perdamaian ini, kalau Anda memperhatikan itu sempat bibirnya Lesti itu gini ya, gini. Artinya apa? Proses perdamaiannya ini lumayan alot pemirsa. Mungkin terkait dengan butir-butir perjanjian atau negosiasi yang diajukan pihak Lesti ke Bilar ya. Itu nampaknya cukup alot sampai Lesti itu sampai Lesti yang sabar banget itu sampai kehilangan kesabaran. Kita juga tahu kan yang melaporkan siapa? Bapaknya kan. Nah kenapa kok sampai Lesti harus gitu? Apa sempat ada apa ya? eh, Mungkin argumen atau debat dengan bapaknya, keluarganya ya terkait dengan proses perdamaian ini. Jadi memang proses perdamaiannya ternyata di balik layarnya tidak semudah yang kita lihat di sini, tapi bisa jadi jauh lebih lebih sulit ya.
perlu dibahas nggak bajunya ini? Udah ada pakar fashion. Oh ya udah. Bahasanya lebih ke ini ya, lebih ke apa? Bahasanya lebih ke outfitnya, harga mahal gitu. Oh, kalau aku ngelihat bahasa tubuh outfitnya, ini kan ada arti outfit ini. Kenapa dia pakai topi mahal? Kenapa dia pilih gambar ini? Ini kita ada artinya nih. Tahu nggak kamu artinya? Perlu dibahas kagak? Atau gestur doang? Ya kalau udah ya udah, gue nggak bahas. Doanya mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang besar untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Dia bertanya apa kok sampai itu? Enggak, tadi tanya apa sih media kok sampai itu kan kayak jijik gitu. Ngapain sih pertanyaan kayak gitu? Aku nggak dengar juga ngomongnya apa. Oh ini apa? Esti kalau nggak salah ditanyain gini, kenapa Dedek lebih memilih Bilar daripada nurutin kata-kata orang tuanya? Ya, oke. Ya jadi ketika ada wartawan yang bertanya, pemirsa, kenapa Dedek Lesti lebih memilih Bilar daripada mengikuti kata-kata bapaknya? Sempat ada respon Lesti, ini mikroekspresi ya cepat banget memang, itu adalah respon di bawah sadar Lesti ngerasa jijik dengar pertanyaan seperti itu. Seperti, enggak lah, saya nggak mungkin kayak begitu. Atau bisa jadi Lesti ngerasa, iya ya, kenapa kok saya harus seperti itu banget. Tapi ini bukan sesuatu yang Lesti itu bisa terima gitu ya. Tapi jadi unik, kenapa sih kalau responnya Dedek Lesti harus merasa seperti itu? Kalau benar-benar dia ngerasa tidak seperti itu ya. Apakah di batinnya di bawah sadar dia merasa sebenarnya membenarkan kata-kata bapaknya, tapi di sisi lain ada kepentingan-kepentingan lain yang menurut Dedek Lesti itu jauh lebih penting dikedepankan. Kan kita tahu ya banyak kontrak-kontrak terkait dengan mereka berdua sebagai artis, apakah itu jadi pertimbangan ya. Jadi memang banyak sekali pertimbangan yang dipikirkan oleh Lesti ya. Apalagi setelah Bilar kemudian dilarang KPI ya siaran, otomatis kan semua jadinya jatuh ke Dedek Lesti ya. Yang jelas ya bukan jelas ya. Ya gimana ya? Ya udahlah, gitulah intinya. Lesti nggak suka lah ditanyain pertanyaan seperti itu ya, ada emosi marah, nggak terima gitu, bahkan ngerasa jijik. Cuman nih jijiknya bingung, jijik kepada diri sendiri kah, terpaksa harus menerima keputusan yang sebenarnya Lesti juga nggak nyaman, tapi karena pertimbangan lain-lain akhirnya terpaksa diterima ya pemirsa. Atau perasaan juga yang lain lagi ya, walau alam, nggak tahu Bunda, tapi kenapa kok Lesti ada keluar ekspresi seperti itu, ekspresi seperti dia jijik kepada siapa sih ya, hanya Dedek Lesti yang tahu ya. Iya kan, nggak apa-apa kan. Saya juga belajar dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Oke, lihat pemirsa, untuk pertanyaan berikutnya Dedek Lesti hampir nggak mau ngejawab. Lihat tuh, bukan hanya bibir ikan, bibirnya tuh dimasukin ke dalam, dikulum ke dalam pemirsa. Artinya apa? Udah ya, jangan ada nanya-nanya lagi. Pertanyaan tadi aja udah terganggu kan pemirsa. Ini pertanyaan kedua, makin terganggu lagi ya. Kalau bisa saya mau kabur aja, jangan jawab gitu ya. Salah satunya ya, saya yakin juga beliau akan menjadi ayah. Beliau akan memberikan Waktu ditanyain kenapa Dedek Lesti yakin kembali kepada Bilar, ini unik pemirsa.
Lesti bilang, saya yakin beliau akan menjadi ayah yang baik. Ingat ya, biasanya Lesti manggil siapa Bilar? Kakak. Sekarang manggilnya apa? Beliau. Penggunaan kata kakak berubah menjadi beliau itu menunjukkan adanya perasaan terasing dan jauh. Ya, jadi sebenarnya hatinya Dedek Lesti kelihatan di sini cerah, ceria, kayaknya senang, bucin. Sebenarnya ketika dia berpikir tentang uh, Bilar, sebenarnya di hati Dedek Lesti itu merasa dirinya sudah jauh hatinya. Udah gak sama lagi seperti dulu. Sampai manggil itu pun dengan kata bukan kakak tapi beliau. Benar gak manggil beliau? Beliau kan. Dan uniknya lagi pemirsa, ketika ngucapin ini matanya naik ke atas. Kenapa kok matanya harus naik ke atas, Dedek Lesti? Ke atas itu seperti mencari pertolongan, mencari wangsit, mencari dukungan, ya. Apa nggak percaya Bilar bisa semudah itu merubah perilakunya sehingga matanya harus ke atas untuk mencari bantuan dari atas, ya. Atau sedang cari-cari informasi, gimana ya caranya nih Bilar supaya bisa jadi ayah yang baik. Karena selama ini bisa jadi mungkin Bilar tidak pernah menjadi ayah yang baik barangkali bagi baby L. Ya, sehingga Lesti harus berpikir dulu, nyari informasi dulu bagaimana caranya bikin Bilar jadi ayah yang baik bagi baby L. Ya, apa itu yang benar? Ya hanya Dede Lesti yang tahu, ya. Ini juga jadi pertanyaan kita juga ya, kok begitu ya matanya? Seru ya. Oh. Oh berarti bukan tadi ketika dia nggak suka itu bukan ini baru ngomong. Tadi tuh yang pertanyaan pertama kan, aku pikir kok dia ekspresinya gitu, kayak nggak terima. Berarti bukan itu, berarti ini yang baru benar analisisnya. Iya. Bukan, nggak tahu dia soal apa kok sampai dia jijik banget sih sampai kayak begini. Nanya apa dia ya? Headset. Ini ada headset sih. Oke, pemirsa kita lihat ketika ditanya bagaimana tentang keluarganya ya. Kenapa Dede Lesti lebih memilih Bilar daripada keluarganya. Kan langsung Lesti membantah ya pemirsa ya. Lesti ngerasa enggak kok, ini kan keputusan bersama. Enggak ada maksudnya karena saya memilih gitu salah satu, enggak. Dan yang uniknya adalah bahasa tubuhnya Bilar nih. Ketika Dedek Lesti cerita bahwa ini kesepakatan bersama. Nih, langsung garuk-garuk, langsung gini nutup matanya gini. Ini kenapa nih pemirsa nih kok kayak gini ketika Bilar nih nunjukin begini. Berarti kan ada sesuatu yang Bilar waktu proses negosiasi dengan keluarganya Dedek Lesti kan gak nyaman banget. Ada sesuatu terjadi di situ yang membuat Bilar gak nyaman sampai Bilar harus nutupin wajahnya. Apa yang terjadi ya nggak tahu, apakah mungkin bapaknya saking marahnya mungkin terjadi apa di situ gitu ya, kan nggak ngerti, atau mungkin ada hujatan atau apa sampai Bilar itu nggak nyaman banget sampai dia harus nutupin sampai ini ya. Ini apa? Ini kan respon tadi ya untuk kompensasi dari ketidaknyamanan. Ya, pasti ada sesuatu yang terjadi saat itu ketika dipertemukan ya. Itu atau pada waktu itu mungkin Bilar melakukan sesuatu yang dia jadi nggak nyaman, mungkin masih berkeras, dia tidak melakukan itu, terus keluarganya jadi marah, nggak terima karena kan buktinya sudah ada. Ya intinya ada sesuatu yang terjadi di fase negosiasi itu yang membuat Bilar tidak nyaman sehingga dia menutupin wajahnya ketika Lesti bercerita tentang prosesnya ya. Nah, uniknya gini nih pemirsa. Ketika Bilar itu tutup wajahnya, mana nih? Nih, ketika Bilar tutup wajahnya tadi ya pemirsa, itu tangannya Bilar nutup sambil giniin Lesti.
Mana tadi ya nutupin wajahnya dia. Nih ya, tangannya mainin, tangannya ngelus-ngelus Lesti loh. Kalau nggak salah, coba ya kita roll lagi. Ya, kelihatan ya, ngelus-ngelus Dedek Lesti. Artinya apa? Pada waktu Bilar itu mengalami fase yang sulit ketika proses negosiasi itu, nampaknya Lesti yang banyak membela Bilar. Ya, sehingga Bilar tanpa sadar dia langsung giniin Lesti. Untuk apa? Menunjukkan apresiasi, menunjukkan sayangnya. Makasih ya Dek, kamu bantuin aku, bantu menerangin ke keluarga kamu bahwa aku nggak gitu-gitu amat, bahwa aku nggak seperti itu ya. Lama ya proses negonya ya mereka. Kalau dari yang pulang umroh besok Udah mau kabur aja pemirsa ya, Bilar. Kelihatan tuh langsung mau sembunyi aja mau kabur. Karena memang Bilar tegang, nggak nyaman sama preskon ini ya. Tuh mulutnya udah langsung bikin itu, bikin bibir ikan masuk ya pemirsa. Tuh masuk ke dalam. Ya artinya apa? Udah saya nggak mau ngomong. Disuruh lama-lama pun aku nggak mau ngomong. Kayak gitu loh pemirsa, bahasa ininya, bahasa tubuhnya. Ini nggak usah ya. pas yang Kapolresnya nggak usah dibahas kan? Satu, baik rekan-rekan, setelah ini mungkin kami selesai ya untuk Diana dan Muhammad Rizky. Kami memberikan tugas beban untuk pelaku. untuk masyarakat Indonesia, Dede mengucapkan permohonan maaf karena dari apa yang sudah terjadi musibah ini mungkin membuat untuk masyarakat Indonesia, Dede Oke, pemirsa lihat ya, pada waktu Dedek Lesti ngucapin permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, itu sempat matanya ngerjap. Jadi apa? Ini sebenarnya bukan sesuatu yang nyaman buat Dedek Lesti. Dedek Lesti juga malu dengan kejadian seperti ini, sampai seperti ini. Apalagi kan tahu ya, konten-kontennya kan mesra-mesra ya pemirsa. Kita lupa konten itu dibuat untuk hiburan pemirsa, bukan sesuatu yang real adanya ya. Ternyata kayak gini nih kejadiannya, pasti malu banget ya. Kemudian next. mengucapkan permohonan maaf karena dari apa yang sudah terjadi musibah ini mungkin membuat keresahan bagi masyarakat, tapi insya Allah keputusan ini Oke, Dedek sempat bilang ini membuat keresahan tapi ini diangkat keresahan ya. Jadi ini apa seperti apa ya, keresahan kayak seperti ngedongak itu untuk nunjukin ketidakpedulian. Jadi terserah deh kalian mau ngomong apa tentang masalah ini gitu, aku nggak peduli, itu hak kalian untuk menghakimin. Kenapa kok Dedek Lesti membuat gestur seperti itu? Mungkin juga ngerasa capek, mungkin karena selama ini kan konten ya pemirsa, harus mesra, harus seperti harapan daripada netizen. Ternyata kan kondisinya tidak seperti itu. Ya bisa jadi ini membuat Dedek Lesti tersadarkan bahwa ya saya harus jujur apa adanya. Ya inilah kehidupan saya. Ya terserah kalian lah. Terserah kalian mau judge seperti apa gitu. Itu tanpa sadar membuat Dedek Lesti akhirnya mendongak gini untuk menunjukkan, wah terserah kamu. Ya, kamu yang punya penilaian gitu. Netizen yang berkuasa ya. Gitu. Oke. ini keputusan yang terbaik insya Allah untuk keluarga kita. Oke. Nah,
Unik nih pemirsa, ketika bilang insya Allah keputusan yang terbaik, itu bilang sama Bilar, iya kan kakak Bilar, ini keputusan yang terbaik, aku gak salah kan ya ngambil keputusan seperti itu loh ya. Jadi Dedek Lesti seperti memohon kepada Bilar, yaudah sama-sama deh, aku gak bisa nih sendirian tanpa kamu ya. Ya wajar lah ya, namanya selebriti kan ada sejumlah kontrak, pasti kontraknya juga bersama Bilar ya. Karena ada konten-konten mereka bersama. Ya Lesti kan pasti mikirin itu semua, pasti jadi beban ya. Ya isi dulu deh, ntar kita lihat lagi. Kenapa? Ya. Oke pemirsa, ini unik nih juga. Bahwa ketika diminta untuk nyium, meluk ya. Siapa yang duluan pemirsa? Dedek Lesti ya. Bilarnya malah diem, malah bingung. Gak cukup cuma nyium, tapi nanti Anda lihat sampai diginiin nih. Lesti ya, tangannya diginiin. Jadi inisiatifnya banyak dari Lesti. Ini membuat kesan seolah-olah yang bucin itu Dedek Lesti. Bilarnya gak butuh. Ya kan? Nah, emang Lesti yang butuh ya? Yuk kita lihat lebih lanjut lagi. Sampai Dedek Lesti yang ngajarin pemirsa, Bilar saya mau diginiin loh. Dan Bilar itu banyak diem ya. Nah nih, lihat nih caranya Bilar meluk. Caranya Bilar meluk itu hanya satu tangan gini. Ya. Dan lihat meluknya itu di sini. Bukan di depan dadanya. Padahal Bilar punya 2 tangan. Jadi yang Bunda lihat, ini kesannya seolah-olah Bilar ingin meluk masukin Lesti ke dalamnya gini. Dah kamu jangan macam-macam ya, jangan bikin perkara lagi ya. Nih masuk, jangan bikin aku malu lagi ya. Jangan ada kejadian gini lagi. Ini menurut Bunda menarik juga sih, kenapa kok harus gerakan seperti itu yang dilakukan oleh kakak Bilar ya. Harusnya kan ya pemirsa, harusnya kan tangannya kedua tangan terentang, dipeluk dong istrinya, disambut ditaruh di dadanya ya, dipeluk dengan mesra. Ini kok disembunyiin di lengannya ya gitu. Ada apa dengan seorang Bilar? Apakah Bilar ngerasa, tuh kamu laporin aku, ternyata kamu butuh aku juga kan? Nah, apakah seperti itu Bilar ya? Atau jangan-jangan masih ada negosiasi yang belum selesai. Masih jadi ganjalan di pihak Bilar sehingga kedua tangannya Bilar tidak terentang menyambut Dedek Lesti. Karena apa? Masih ada ganjalan-ganjalan. Ya, kita nggak tahu itu apa. Yang tahu hanya mereka berdua tentunya. Ya. Nah, pemirsa juga bisa ngelihat di sini nih, lihat nih. Dedek Lesti kan kecil ya pemirsa ya. Lihat tuh dipeluk sampai hampir mau jatuh. Tuh Bilarnya sampai, lihat nih. Hampir mau jatuh. Dedek Lestinya karena dipeluk oleh Bilar, itu juga bisa menunjukkan bahwa sadar Bilar mengatakan, Dedek aku gak bisa apa-apa tanpa kamu. Aku tergantung sama kamu, makanya tolong aku, help me. Ya, jadi kita ngeliat di sini betapa kontradiktifnya ya, banyak hal kontradiktif dari emosi Bilar saat ini. Antara dia membutuhkan Lesti, dia berterima kasih, tapi dia juga ada perasaan-perasaan ganjelannya yang masih nyangkut, ada perasaan malu juga sampai dia merasa harus Lesti itu dimasukin, jangan bikin malu lagi kayak begini ya. Nah nanti bagaimana nih ke depan nanti, sangat unik deh. Kita lihat aja perjalanannya ke depan. Karena apa pemirsa, ini kan proses rujuk ini membutuhkan waktu untuk keduanya belajar. Kalau dalam proses ini mereka tidak bisa saling mengendalikan, kalau di antara keduanya tidak bisa saling belajar ya, ketegangan makin tinggi, yang terjadi apa? Bisa terjadi pemukulan lagi. Tuh ya.
Karena ini masih harus diuji nih. Komitmen Bilar masih harus diuji. Komitmennya Dede Lesti untuk bagaimana tetap mempertahankan keluarga ini, bisa membuat Bilar menjadi ayah yang baik, itu semua masih butuh waktu dan ujian untuk dibuktikan ya. Mudah-mudahan ya pemirsa, mereka berdua bisa sama-sama saling berkembang, bisa saling ya mudah-mudahan harapannya Bunda KDRT-nya bisa selesai ya pemirsa. Jangan sampai ini hanya fase honeymoon. Apa tuh fase honeymoon? Fase honeymoon adalah ketika pelaku melakukan kekerasan, nanti si pelaku minta maaf, kemudian berbuat hal-hal yang baik, yang menyenangkan, padahal itu sebenarnya hanya fase honeymoon. Nanti masuk fase selanjutnya apa? Fase gebukan pemirsa. Kemudian nanti balik lagi ke fase honeymoon. Muter terus nggak selesai-selesai. Mudah-mudahan ini yang terakhir kali ya Kakak Bilar. Mudah-mudahan keluarga Lesti Bilar ini harmonis sampai kakek nenek ya. Tapi Bun, mungkin di situ dari rangkaian video itu mungkin masih terlihat gak sih kalau ada perasaan dendam dari Bilar ke Lesti? Kalau dendam sih Bunda nggak ngelihat ada dendam. Kalau perasaan nggak terima ada, ya. Mungkin dulu awalnya Bilar memang ada dendam kali ya, dendam. Tapi kan setelah ada desakan publik, ada bukti-bukti KDRT, itu mulai dia melemah, ya. Tapi tadi masih ada ganjelan ya. Mungkin ganjelannya tadi yang nggak terima itu seperti dia merasa sebenarnya nggak bermaksud menyakiti misalnya, atau itu sebenarnya di luar dari kesadarannya dia nggak sengaja melakukan itu, tapi kenapa kok saya dijudge seperti ini, kenapa saya harus dilaporkan. Nah itu loh perasaan-perasaan tidak terima itu terlihat memang ya. Tapi kalau marah sih kalau Bunda lihat, dendam ya? Kalau dendam sih enggak sih ya pemirsa, tapi kalau marah nggak terima ada sih. Ya karena tadi kan Bilar beranggapan kan dia tidak bermaksud sejauh itu. Tidak Bilar kan berpikir tidak bermaksud sejauh itu, tapi kenapa kok saya dilaporkan seperti ini gitu ya. Nampaknya Kakak Bilar harus belajar bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu kan banyak ya Kakak Bilar ya. Kamu melukai pun ada luka, itu kan sudah termasuk kekerasan. Nggak peduli bagaimana bentuk pukulan itu, tapi ketika sudah terjadi luka itu sudah termasuk kekerasan kan Kakak Bilar. Apa iya nunggu sampai orangnya semaput dulu baru itu dianggap kekerasan? Kan nggak gitu ya Kakak Bilar ya. Jadi belajarlah untuk lebih menahan diri ya Kakak Bilar. Kalau dari pernyataan Lesti, benar gak sih dia tulus memaafkan Bilar atau masih ada yang disembunyikan gak sih Bun? Siapa? Lesti? Kalau Lesti itu kalau tulus memaafkan, kalau Bunda lihat sih Lesti tulus ya memaafkan, tapi tetap batinnya tuh masih ada perasaan hancur di sini. Perasaan masih belum bisa nyaman, belum bisa yakin bisa dekat dengan Bilar sepenuhnya. Ya kaslah korban trauma tuh gimana sih ya pemirsa? Ya memang pasti butuh waktu sih untuk bisa keduanya untuk mesra seperti dulu lagi ya. Kan ini baru peristiwa, butuh waktu. Ya butuh juga kesabaran dari Bilar. Jangan sampai ini mentang-mentang rujuk habis itu semuanya seperti dulu, tidak. Namanya gelas retak, gelasnya pasti sudah tidak sama lagi kayak dulu ya. Bilar juga harus lebih berhati-hati dalam bersikap dalam memperlakukan Lesti juga saat ini ya. Kalau tidak ya tadi kondisi tadi bisa kondisi pasca pelaporan ini kan sebenarnya banyak bakal banyak ketegangan ya, nggak sama lagi kan. Jadi kalau kedua belah pihak nggak bisa sama-sama menahan diri, ya bisa lagi terjadi drama kedua.